Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bab 19, yaitu income tax. Bab ya kan ya 19. Di sini soal pertama, exercise 19 step 3, diketahui bahwa Brennan Corporation ini memulai di 2019 dengan $90.000 deferred tax liability account. Lalu di akhir tahun 2019 related jumlah yang terrealisasi difference temporary-nya itu sejumlah $350.000 dan it will reverse evenly over the next 2 years. Lalu kemudian ada pre-tax accounting income-nya di 2019 sebesar $525.000 dan untuk rate tax di seluruh tahun itu 40%. Dan taxable income buat 2019 itu $400.000. Maka kita di sini diperintahkan untuk menghitung income tax payable 2019, lalu membuat journal entry untuk tax expense, deferred income tax, dan income tax payable 2019, serta menyiapkan income tax expense section. Maka di sini kita jawab nih, taxable income for 2019-nya itu 400.000, kemudian tax rate-nya 40%, maka income tax payable buat 2019-nya 160.000. Kemudian yang B itu kita disuruh untuk prepare journal entry. Sini ada tahunnya 2020, 2021. Future taxable deductible-nya ini 175.000 dengan tax rate 40%, 40%. Maka 70.000, totalnya 140.000. Kemudian deferred tax liability di akhir 2019 140.000. Beginning-nya 90.000. Maka dikurang deferred tax expense-nya itu increase required in deferred tax liability-nya jadi 50.000. Ini kan dikurang. Terus ditambah sama current tax expense 2017-nya ini 160.000. 210.000. Maka jurnalnya income tax expense 210.000 pada income tax payable 160 dan deferred tax liability 50.000. Terus yang C kita disuruh untuk prepare income tax expense section. Income before income tax-nya kan 525. Terus income tax expense-nya current-nya 160.000, deferred-nya 50.000. Dijumlah 210, terus dikurang sama income before income tax-nya jadi $319.000. Next. Di sini ada data dari McCain Corporation. Yang pertama itu deferred tax liability di awal tahun 2019 itu ada 60.000. Kemudian deferred tax asset 20.000. Taxable income 2015-nya ada 115.000. Kumulatif dari difference temporary-nya itu di akhir tahun 2019 210.000. Terus itu kan tadi yang future taxable. Kalau yang deductible ada 95.000. Rate for all years-nya 40%. No permanent difference access. Kemudian yang terakhir ada the company is
expected to operate profitability in the future. Jadi si company ini mengharapkan untuk memperoleh profit operasi di kemudian hari. Nah, di sini kita instruksinya menghitung jumlah pre-tax financial income 2019, kemudian menyiapkan journal entry, terus menyiapkan tax expense section, beginning with the line income before tax, dan menghitung bunga efektif untuk 2019. Jadi yang A, menghitung pre-tax financial income. 60.000 dibagi nih deferred tax liability Januari 1. 60.000 dibagi 40%, 150.000. Namanya regaining cumulative temporary difference. Kemudian 20.000 deferred tax assetnya 20.000 dibagi 40% juga, sedangkan $50.000 cumulative temporary difference. Kemudian di akhir tahunnya result in the total taxable amount-nya 230, terus ditambah sama dikurang sama yang cumulative temporary difference in the future taxable amount-nya 150.000. Jadi 80.000. Kemudian cumulative temporary difference akhir tahun 95.000. Awal tahun 50.000. Berarti hasilnya 45.000 dikurang. Terus pre-tax financial income originating difference which result in the free taxable amount-nya 80.000 dikurang, ini kan minus, terus sama deductible amount-nya 45.000, berarti taxable income for 2019 yaitu 105.000. Nah, hasil dari X min 80.000 plus 45.000 sebenarnya 105.000, X sebenarnya 140.000. Pre-tax financial income. Yang B kita disuruh buat journal entry deferred income tax expense-nya 56.000 dan deferred tax asset-nya 18.000. Kreditnya income tax payable dan deferred tax liability 40.000 dan 32.000. Kita bikin deh nih section-nya. Ini difference-nya yang pertama 130, terus yang kedua 95.000, berarti totalnya 135.000 kurang. Rate-nya sama, terus liability, yang pertama itu liability, yang kedua aset. Berarti total aset 38, total liability 92. Udah deh, kita jurnal. Deferred tax expense for 2019-nya ini net increase-nya 32.000, hasil dari 92.000 dikurang 60.000. Kemudian total deferred tax benefit-nya 18.000, hasil dari 38 dikurang 20.000. Terus not deferred tax expense benefit-nya 14.000, hasil dari 32 kurang 18. Lalu income tax expense-nya 42 dikurang 14.000 ditambah 42.000 sama dengan 56.000. Kita disuruh membuat income tax expense section buat laporan keuangan. Laporan laba rugi. Di sini income before income tax 140.000, income tax expense-nya ada 2 karena 142 deferred-nya 14.000. Berarti totalnya 56.000. Terus net income-nya
140 dikurang 56, 84.000. Dan yang D, karena tarif pajak yang sama untuk semua tahun yang terlibat dan tidak ada perbedaan permanen, tarif efektif harus sama dengan tarif undang-undang. Perhitungan membuktikannya yaitu sebagai 56.000 dibagi 140.000 itu kan 40%. 40%, nah, sama kan sama tarif pajak efektif untuk 2019. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjutnya CL 1918. Nah, selanjutnya adalah latihan 1918. Jadi di selama tahun 2019 ini tahun pertama dari Graham PLC. Jadi perusahaan ini melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 250.000 euro pounds. Terus ada tarif pajak yang berlaku di Graham adalah 40% untuk tahun 2019 dan 35% untuk tahun-tahun selanjutnya. Terus si perusahaan ini mengharapkan untuk memiliki penghasilan kena pajak dalam setiap 5 tahun ke depan. Dampak perbedaan temporer yang ada pada tanggal 31 Desember 2019 terhadap SPT masa depan dirangkum pada tabel di bawah ini. Yaitu di sini ada jumlah kena pajak yang Nah, ini kan ada tahun 2020 sampai 2024. Terus ada jumlah pajak yang dikurangkan. Di sana installment sales di tahun 2020 itu sebesar 32.000, 2021 32.000, dan 2022 32.000. Untuk 2023 dan 2004 dia tuh kayak nggak dikenakan. Jadi totalnya pada 3 tahun tersebut dapat 96.000 pounds. Terus ada depreciation-nya. Depreciation ini hanya dilakukan pada tahun 2021 sampai 2000 bentar. Hilang. Tes. Ada. Bentar, share screen-nya. Share screen-nya gelap. Di luar ada nggak sih share screen? Ada. Di gua. Oke. Selanjutnya yang didepresiasi itu tahun 2020 itu 6.000 dan seterusnya sampai 2024 dia juga kena 6.000 pounds. Maka totalnya berarti 6.000 dikali itu 2, 3, 4, 5 tahun total depresiasinya adalah 30.000 pounds. Terus ada sewa bayar di muka. Kok beda ya? Shell itu kayak P192 deh. Yang S198. Nah, ya. Nah, selanjutnya ada sewa diterima di muka. Di ini cuman ada di tahun 2020 sama di 2021 yaitu 50.000 pounds, di 2021 juga 50.000 pounds. Maka totalnya adalah 100.000 pounds. Terus instruksinya sini kita harus melengkapi jadwal pada jadwal untuk menghitung pajak tangguhan di 31 Desember. Terus kita menghitung penghasilan kena pajak untuk tahun 2019, sama kita juga disuruh buat ayat jurnal untuk mencatat hutang pajak penghasilan, pajak tangguhan, sama beban pajak penghasilan di tahun 2019. Tabelnya yang ada di sini. Berarti yang pertama, kita perlu menghitung temporary difference sama feature taxable dulu nih. Yang pertama di sini ada installment sales untuk 31 Desember 2019 itu 96.000 dolar, ya kan, totalnya. Terus depreciation-nya kan totalnya 30.000. Dan untuk unearned rent-nya kan minus 100.000 kan. Maka dapat total dari future taxable deductible amount-nya itu 26.000.
26.000. Terus tax rate-nya kan diketahui juga, dia diketahui nggak sih? Ya, tax rate-nya diketahui untuk tahun 2019 kan 40%. Jadi uh, installment sales kena 40%, depreciation kena 40%, sama unearned rent 40%. Kalau installment sales ini dia masuknya ke kewajiban atau liability, jadi 96.000 dikali 40%, maka liability-nya 38.400. Terus depresiasi, dia masuk ke liability juga, berarti 30.000 dikali 40%, maka liability di sini 12.000. Maka total liability-nya adalah 38.400 ditambah 12.000, dapat 50.400. Dan untuk unearned rent-nya ini, dia masuk ke dalam aset, yaitu 100.000 dikali 40%, maka dapat 40.000 dolar. Selanjutnya, kita menghitung penghasilan kena pajak untuk tahun 2019-nya. Jadi, pre-tax financial income untuk tahun 2019 kan 500.250 kan, pre-tax-nya sudah diketahui. Diketahui nggak sih? 250 ternyata. Iya, diketahui financial income-nya 250. Terus excess gross profit per books-nya itu 96.000 yang installment sales. Terus excess depreciation per tax return-nya 30.000 dikurang. Terus excess rental income per tax return-nya ini ditambah 100.000. Jadi 250 dikurang 96, dikurang 30 ditambah 100.000, maka taxable income-nya dapat 224.000 dolar. Selanjutnya kita buat ayat jurnal untuk mencatat utang pajak penghasilan. Yang pertama di sini ada income tax expense-nya, yaitu sebesar 100.000 apa sih 200. Terus di debit deferred tax assetnya 40.000. Ya, 40.000. Kreditnya adalah income tax payable 100.800. Deferred tax credit juga ada deferred tax liability sebesar 50.400. Nah, pertama kita nyari tax payable dulu nih, income tax payable. Tax payable ini dapat dari mana? Dari selisih antara taxable income dikali sama tax rate ya. Jadi 224.000 dikali 45%, maka income tax payable-nya dapat 100.800. Terus Cel ke bawah, Cel. Terus ada deferred tax liability di akhir tahun 2019. Itu sebesar 50.400. Dikurang sama deferred tax liability di awal tahun di 2019 kan tidak diketahui ya, jadi 0. Maka deferred tax expense untuk tahun 2019 adalah sebesar 50.400. Terus selanjutnya adalah deferred tax at the end, tax asset at the end dari 2019 itu 40.000 kan diketahuinya. Dan untuk di awal tahunnya itu kan nggak diketahui, maka ditulis 0. Terus maka dia dapat deferred tax benefit untuk tahun 2019 sebesar 440.000 dolar. Selanjutnya kita gabungin nih antara deferred tax liability sama deferred tax benefit, tax expense sama tax benefit. Jadi deferred tax expense untuk tahun 2019 50.400 dikurang sama deferred tax benefit yaitu 40.000, maka dapat net deferred tax expense-nya sebesar 10.400. Nah, 10.400 ini nanti ditambah sama current tax expense di tahun 2019 atau bisa dibilang income tax payable itu sebesar 100.800. Maka income tax expense-nya untuk tahun 2019 dapat 111.200 dolar. Next, Cel.
Selanjutnya P19.2. Jadi di sini ada penghasilan keuangan sebelum pajak dari perusahaan Third Main AG. Ini berbeda dari penghasilan kena pajak selama 4 tahun sebagai berikut. Itu di tahun 2018 itu 290, per tax final income-nya 290, taxable income-nya 180, dan tax rate-nya dapat 35%. Di tahun 2019, per tax final income-nya 320, taxable income 225, tax rate-nya 40%. 2020, per tax final income-nya 350, taxable income-nya 260, tax rate-nya juga sama 40%. Dan di tahun 2021, per tax final income-nya itu 420, taxable income-nya 560, dan tax rate-nya 40%. Jadi penghasilan keuangan sebelum pajak untuk setiap tahun itu mencakup biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar 30 euro. Jadi tidak pernah dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Nah, sisa selisih antara penghasilan keuangan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak pada setiap periode ini disebabkan oleh satu perbedaan temporer penyusutan. Jadi di sini tidak ada pajak penghasilan tangguhan pada awal tahun 2018. Instruksinya, kita disuruh menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan selama 4 tahun yang diasumsikan bahwa perubahan tarif pajak ini menjadi 40% belum diberlakukan hingga awal tahun 2019. Terus kita juga disuruh menyusun laporan laba rugi untuk tahun 2019 dimulai dengan laba sebelum pajak penghasilan atau income before income tax. Nah, yang pertama kita susun dulu nih semuanya. Jadi pre-tax financial income-nya di tahun 2018 itu 290. Terus non-deductible expense-nya 30.000. Maka dapat subtotalnya 320.000. Oke. Terus ada available taxable income 180.000. Maka temporary difference originate-nya ini 320 dikurang 180 dapat 140.000. Di tahun 2019 320 ditambah 30.000 maka dapat subtotalnya 350. Terus dikurangi sama taxable income 225.000 maka temporary difference originating di tahun 2019 ada sebesar 125.000. Nah, di tahun 2020, pre-tax financial income-nya kan 350 ditambah 30.000, maka DP subtotalnya 380. 380 ini dikurang sama taxable income-nya sebesar 260.000, maka dapat temporary difference-nya itu untuk tahun 2020 sebesar 120. Di tahun 2021, pre-tax financial income-nya 420 ditambah 30.000, maka subtotalnya 450 dikurang sama taxable income-nya 560, maka temporary difference-nya itu minus 110.000. Terus selanjutnya kita buat cumulative temporary difference at end of year. Jadi di tahun 2018 kan 140 kan. Terus 2019 265.000 ini dari mana? Dari 140 ditambah 125. Terus 2020 385 ini dari mana? Dari tahun 2019 dari kumulatif temporary di 2019 ditambah sama temporary difference-nya di 2020 di 2020. Jadi 265 ditambah 120 maka kumulatifnya dapat 385. Terus untuk 2021 berarti kumulatif di 2020 385 ditambah sama terus ada taxable income for untuk 2018 jadi 180 dikali sama 35% yang tadi maka current tax ya dapat 63.000. Ke bawah Shell. Aduh, ngelek cuy. Halo, Shell. Ping ping. Wow.
Halo, terdengar? Nah, selanjutnya, Damil. selanjutnya deferred liability di akhir tahun 2018 itu 49.000. Di awal tahunnya itu kan nggak diketahui jadi 0, maka deferred tax expense di tahun 2018 itu 49.000. Terus tax expense di 2018 ini 49.000 yang udah diketahui. Terus current tax expense-nya di 2018 kan 63.000 dari income tax payable. Ini ditambah jadi income tax expense di 2018 ada 112.000. Next, ke bawah aja, maaf. Terus selanjutnya ada income tax expense 7.000. Deferred tax payable-nya di kredit 7.000. Maka di sini income tax expense-nya di debit income tax expense 140.000, kreditnya income tax payable 90.000, kreditnya deferred tax liability sebesar 50.000. Nah, kumulatif temporary difference di akhir tahun 2018 itu kan 140.000. Terus ada newly enacted tax rate untuk tahun kemudian tuh 40% kan. Terus kita adjust balance-nya di tahun 2019 itu 56.000. Maka current balance of deferred tax liability-nya itu 49.000. Terus adjust due to increase in enacted tax rate-nya itu 7.000. Bawah ya, Cel. Ke bawah, Cel, maaf. Uh, 50.000. Nah, Kak, mana ya tadi sampai mana? Terus di sini maka untuk deferred tax liability di akhir tahun 2019 itu 106. 106 dari mana? Dari 265 dikali sama 40%. Maka dapat deferred tax asset liability, aset atau liability-nya itu 106.000. Terus di deferred tax liability di awal tahun itu kan 56.000 kan. 106 dikurang 56, maka deferred tax expense untuk tahun 2019 itu 50.000. Terus deferred tax expense di tahun 2019 itu 50.000, current tax expense di 2019 itu 90.000, maka income tax expense-nya kan ditambah, berarti 50 tambah 90 dapat totalnya 140. Dan di tahun 2020 jurnalnya itu income tax expense 152.000, income tax di kredit income tax payable 104.000, deferred tax liability 48.000. Next, di bawah ya. Deferred tax liability-nya 48.000, maka tax 48.000. Terus ada taxable income untuk 2020 itu kan 260.000 dikali sama 40%, maka dapat current tax untuk tahun 2020 itu sebesar 104.000. Terus kita nyari deferred tax di akhir tahun 2020. Maka caranya adalah future tax deductible amount itu kan 385.000 dikali sama 40% dapat deferred tax-nya sebesar 154.000. Terus kita rinci nih deferred tax liability-nya di akhir tahun kan 154.000. Terus di awal tahunnya itu kan diketahui 106.000. Maka dapat deferred tax expense untuk tahun 2020 itu 48.000. Terus deferred tax expense di tahun 2020 ini 48.000 ditambah sama current tax expense di 2020 itu 104.000, maka dapat income-nya itu sebesar 152.000 untuk tahun 2020. Scroll, Cel. Nah, yang terakhir itu 2021. Ini income tax expense-nya 180, kreditnya income tax payable 44.000 dan deferred tax liability 220. Debitnya tax payable 44.000, kreditnya deferred tax liability 224.000. Sini ada taxable income untuk 2021 itu sebesar 560 dikali sama rate-nya 40%, maka income tax payable-nya 224.000. Terus kita cari the deferred tax at the end of 2021 itu 275 dikali 40%, maka deferred tax-nya 110. Untuk tax liability di akhir tahun 2021 110 di kurang sama
di awal tahunnya itu 194.000, maka dapat deferred tax expense-nya di 2021 adalah minus 44.000. Maka deferred tax expense di 2021 itu minus 44 dikurang sama current tax-nya 224. Dikurang atau bukan? Ditambah sama 224, maka income tax expense-nya 180.000. Selanjutnya, Cel. Selanjutnya yang bawah ini kita nyari income before tax-nya itu 320.000. Terus ada income tax expense-nya ini dari current itu 90.000. Selanjutnya untuk instruksi yang B, di sini kan kita nyari income before tax ya. Income before tax itu nyari net income. Sini ada net income before tax itu 320.000 dolar. Terus income tax expense-nya itu ada dua, yaitu ada dari current sama deferred. Sama ada adjusted due to change in tax rate. Di current ini ada sebesar 90.000 dolar, di deferred ada 50.000 dolar, dan adjusted due to change in tax rate itu 7.000. Maka kalau ditotalin dapat income tax expense-nya sebesar 147.000. Terus selanjutnya buat nyari net income ini 320.000 dikurang 147.000, maka net income-nya dapat 173.000 untuk di tahun 2019. Selanjutnya, aduh mana sih? Astaga. Selanjutnya P19 akan dijelaskan oleh Kak Di sini saya akan menjelaskan problem 19.8. Jadi di sini yang pertama itu pada tahun 2018 dan 2019 amount due per tax return-nya itu 130 juta dan 104 juta. Nah, poin kedua, pada tanggal 1 Januari 2018, equipment itu costing 800 juta, mempunyai 800 juta untuk financial reporting purpose. Lalu perusahaan menggunakan straight line depreciation over 5-year life untuk 5 tahun. For tax purpose, the company use the double declining balance method over 5 years. Lalu yang ketiga, Januari 2019 itu 205 juta mengkolek itu mengambil advance rental of a building for a 3-year period. Terus the entire terus 25 juta di report atau dilaporkan sebagai taxable income pada tahun 2019. Lalu yang keempat itu rate-nya 40% di tahun 2018 dan all subsequent periods income pada tahun 2018 dan 2019 relate income taxes payable amounts will have to be gross up. Lalu yang kelima, no temporary difference exists at the end pada akhir tahun 2017. Lalu Zeng mengexpect untuk melaporkan tax income itu pada 5 tahun mendatang. Lalu diinstruksikan kita yang A itu determine the amount report for deferred income tax at the end pada tahun 2018 sampai 2018 dan mengindikasi bagaimana ini bisa diklasifikasikan pada statement financial position. Lalu yang B itu prepare journal entry untuk melaporkan income tax pada tahun 2018 dan C draft the income tax section
Taxation of the income statement pada tahun 2018 beginning with income before income tax. Lalu yang D, determine the deferred income tax at the end pada akhir tahun 2019 dan mengindikasikan bagaimana mereka mengklasifikasikan itu sebagai financial posisi. Dan yang E itu memprepare general entry untuk melaporkan income tax 2019. Dan yang F terakhir itu draft the income tax section of the income statement for 2019 beginning with income before income tax. Slide ke kanan nih. Mil, slide ke kanan. Atas. Jadi yang A ini the temporary difference, depreciation, future tax rate, dan deferred tax asset liability. Jadi future tax deductible-nya itu minus 60.000. Lalu dikalikan dengan 40%, hasilnya itu minus 24.000. Nah, ini 6.000 itu dapat dari other assets, deferred tax asset. Lalu untuk yang B, income tax expense 106 di debit dan deferred tax assets sebesar 24.000. Pada income tax payable 130.000. 130.000 itu pada tahun 2017 dibagi 40%. Tax rate-nya itu 325.000 income untuk tahun 2017. Lalu kan tadi tax-nya itu 325 dikali 40% menghasilkan income tax sebesar 130.000. Lalu untuk deferred tax-nya pada akhir tahun 2017 itu 24.000. Lalu dikurangi karena begini pada tahun 2017 itu nggak ada, jadinya hasilnya untuk deferred tax benefit 2017 itu minus 24.000. Lalu untuk current tax-nya itu income tax payable 130. Jadi hasil dari minus 24.000 itu dikurang dengan 130. Hasilnya 106 untuk income tax expense 2017. Yang C, income before income tax-nya itu 265. Lalu income tax expense untuk current itu juga 130 dikurangi deferred yang tadi yang pertama itu 24.000. Lalu hasilnya itu 106. Baru 265 dikurangi 6.000. Hasilnya itu 159. Nah, ini 265 itu didapat dari pre-tax dikalikan dengan 60.000. Next. Itu ada depreciation, tax depreciation, dan difference dari tahun 2017 sampai 2022. Untuk depreciation-nya itu sama dari tahun 2017 sampai 2021 sebesar 120.000. Lalu tax depreciation-nya itu 60.000. Jadi book depreciation-nya itu dikurangi tax sebesar 60.000. Hasilnya itu sebesar 60.000. Lalu 60.000 itu dapat dari 600.000 dibagi 5 dikali 0,5. Terus yang D itu temporary difference, ada future tax rate, dan deferred tax asset liability.
Jadi di sini depresiasinya itu sebesar 60.000 dikalikan dengan tax rate yaitu sebesar 40, hasilnya itu deferred tax asset liability sebesar minus 24.000. Lalu untuk unearned rent 75.000 dikalikan 40, hasilnya itu minus 30%, 30.000. Bawah juga sama, jadi kita total untuk future tax itu sebesar 210, dan untuk deferred taxnya itu sebesar minus 84.000. Untuk non current asetnya itu deferred tax aset 30.000 ditambah 30 ditambah 24, yaitu hasilnya 84.000. Next, Bismillah, ke bawah. Lalu untuk yang E itu kita mencatat income tax expense 44.000, deferred tax asset sebesar 60, ada income tax payable sebesar 104.000. 104.000 tax due for untuk tahun 2018 itu dibagi 40%. Hasilnya itu 260.000 untuk tax income tahun 2018. Tadi kan tax income 2018 itu 160 dan tax rate-nya itu 40%. Jadi 260.000 dikali 40 hasilnya 104.000. Selanjutnya ada deferred tax asset pada akhir tahun 2018 yaitu sebesar 84.000 dikurangi benefit atau keuntungan dari tahun 2018. Itu 60.000 ya, di minus 60.000 untuk deferred tax benefit tahun 2018 minus 60.000, lalu dikurangi ditambah current tax expense sebesar 104, itu hasilnya income tax sebesar 44.000. Selanjutnya yang F, income tax 110.000, lalu income tax expense untuk current dan deferred itu 104 dikurangi 60, 4.000, baru 110 dikurangi 44.000. Bawahnya, Bang. Lalu pre-tax-nya itu 110 ditambah excess rent collected sebesar 150 menghasilkan taxable income 260.000. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.